warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul karamin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian tafsir ibadah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah senantiasa melindungi kita hingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam pengajian rutin, pengajian tafsir yang kita membaca terjemahan dari Departemen Agama. Namun keterangannya saya ambilkan dari kitab At-Tafsir Bil-Wadih Al-Muyassar karangan Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Kita patut bersyukur karena kita bisa hadir pengajian dengan penuh kedamaian, ketentraman, keamanan. Mungkin sangat berbeda ya kalau kita menyaksikan berita-berita saudara-saudara kita yang saat sekarang ini ada di Myanmar. Myanmar itu di wilayah ASEAN, Burma, ya wilayah ASEAN maksudnya. Jadi etnisnya juga sebagian mereka Melayu, etnisnya. Di sana ada satu tempat. Jadi kalau dikatakan Burma ini kecil ya, Burma itu tidak seperti Indonesia. Indonesia ini besar, wilayahnya besar. Kalau Burma tidak begitu besar sama dengan Malaysia, apalagi Singapura itu kecil. Ada Brunei itu juga tidak terlalu besar wilayahnya. Maka saya gambarkan kalau Burma itu ibarat Jawa Timur. Nah, cuman Jawa Timur ini menjadi suatu negara, namanya negara Burma, ya, atau Myanmar, ya. Negara Myanmar. Nah, di negara Myanmar itu ada satu wilayah. Kalau saya katakan misalnya kita di Jawa Timur, itu ada satu wilayah yang bisa dikatakan sambung tapi terpisah, seperti Pulau Madura. Pulau Madura itu kan terpisah pulaunya dari Jawa Timur, ya, tapi masih dalam kapasitas Jawa Timur. Nah, di sana ada satu tempat namanya Rohingya. Rohingya itu sangat kebetulan dulu di zaman kemerdekaan mereka, yaitu Myanmar, atau sebelumnya, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Myanmar itu, yang namanya Rohingya ini kebetulan mayoritas penduduknya ini etnisnya mengikuti India atau etnis India. Kalau bahasanya barangkali ada Urdunya, ya. Kan biasanya seperti kita berbeda. Madura itu bahasanya bahasa Madura, ya, berbeda dengan bahasa Jawa biasa. Tapi ini semua lingkupnya Jawa Timur dalam satu wilayah, kan demikian ya. Nah, demikian juga Myanmar. Myanmar itu mayoritasnya adalah orang-orang Melayu. Tapi ada satu wilayah di situ yang etnisnya ini lebih banyak kepada etnis India atau Bangladesh. Ya, Bangla, orang sana mengatakan Bangladesh. Bangladesh itu kan ada, India itu kan ada yang kita sering dengar ya, ada India,
ada Pakistan, ada Bangladesh, ya itu satu rumpun. Dan yang masuk di Rohingya ini Muslim. Ini zaman dulu yang masuk dan menghidupkan Rohingya ini adalah Muslim. Seperti juga Pakistan. Pakistan ini adalah orang-orang beretnis India tapi Muslim. Sehingga yang namanya Rohingya itu adalah penduduknya Muslim. Jelas? Di Myanmar pada umumnya ini adalah etnisnya Melayu beragama Buddha. Agamanya Buddha. Seperti kita katakan kalau kita di Indonesia, yang namanya warga Melayu, gitu ya, itu mayoritas beragama Islam, ya enggak? Orang Melayu itu orang Jawa lah, gitu ya, mayoritas beragama Islam. Tapi kalau kita bicara misalnya di Papua atau di Ambon, gitu ya, nah itu mayoritas mereka beragama Nasrani. Demikianlah etnis-etnis itu juga ada nilai-nilai dalam sisi keagamaannya, ya, dan lain sebagainya. Cuman yang kita prihatin, ya ikhwan, saat ini ya kita di sini mengaji, kita berada di masjid, jadi kita bicaranya bukan etnisnya Melayu atau etnisnya apa namanya India, ya. Kita tidak bicara etnisnya orang Barat atau orang bule, tidak. Tapi kita berbicara dalam masalah Islam. Nah, saudara-saudara kita yang Muslim di Rohingya ini ya, sedang saya katakan dibantai lah. Sedang dibantai oleh orang-orang yang menguasai Myanmar. Bahkan pemerintahannya, kepolisiannya, tentaranya, tokoh-tokoh agamanya, masyarakat yang lainnya dari Myanmar yang mayoritas yang kebetulan beragama Buddha ini berkeinginan untuk menghilangkan orang Islam dari bumi Myanmar. Jadi mereka tidak mau orang Islam ada di Myanmar. Mereka mengatakan bahwa negara kami adalah negara Buddha, maka orang Islam tidak boleh masuk di wilayah mereka. Karena itu diburu. Setiap orang yang beragama Islam diburu, gitu. Nah, setelah diburu, mereka ditangkap, dibunuh. Ada yang rumahnya dibakar, ada yang ditembak secara langsung. Ya, kalau mereka ini orang-orang Myanmarnya, orang Melayu Myanmarnya yang menjadi tentara, ya dengan pistolnya, gitu. Ya, sedangkan masyarakatnya datang juga ke tempat-tempat wilayah-wilayah lokasi yang ada orang Rohingya-nya, yaitu ya apa yang mereka bisa lakukan, mereka pukul, mereka ini segala macam. Bahkan anak bayi ini pakai mainan. Anak bayi ya masih kecil lah, ya belum bisa jalan, yang saya lihat itu belum bisa jalan, itu disulut-sulut pakai listrik. Jadi ya stroke, anak kecilnya nangis begitu. Maunya pokoknya tidak ada orang Islam di mana Myanmar. Itu yang dilakukan, dan provokasinya itu ada seorang biksu Buddha yang ada di sana, yang terkenal. Ini sudah 3 kali ini dia melakukan provokasi itu. Dia mengajak masyarakatnya agar kita akan membersihkan orang-orang Islam dari Myanmar. Seminggu yang lalu, selama 3 hari pembantaian terhadap orang-orang Rohingya, itu korban sudah 3.000 umat Islam terbantai. Tadi saya baca sudah hampir hari ini saya baca berita sudah hampir 4.000. Jadi terus ini korban nyawa. Jadi dianggap korban Islam, pokoknya orang beragama Islam itu sudah ada nilainya. Jadi gak ada orang mau ngaji susah. Jadi tidak seperti kita. Alhamdulillah, kita ini mayoritas umat Islam, tapi yang
welcome gitu ini, artinya sabar gitu ini, ya. Orang non-muslim yang minoritas hidup di kalangan mayoritas. Itu kalau suatu tempat yang mayoritasnya ini umat Islam aman negaranya. Tapi beda. Kalau mayoritasnya ini bukan muslim itu atau yang minoritas umat Islam, maka umat Islam akan mendapatkan tekanan-tekanan. Dan itu kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Rohingya, ya, sebagian mereka yang sudah keluar dari Rohingya. Saya tadi kontak dengan kawan-kawan di Malaysia. Di Malaysia itu di Kuala Lumpur juga ada penampungan sudah. Itu ratusan orang Rohingya lari naik kapal atau naik perahu dan ditampung di Malaysia sebagiannya. Ada juga yang lari ke Makassar. Ya pokoknya mereka lari menyelamatkan diri. Ya, karena kalau tidak mereka ditangkap itu ditenggelamkan oleh orang-orang Myanmar. Sudah berapa perahu yang ditenggelamkan, ya sudah tenggelam, ya mati. Itu korban dari umat Islam. Kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan mereka yang sudah menjadi korban pembantaian tersebut dijadikan minas syuhada, orang-orang yang matinya mati syahid, ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hanya doa. Kita ingin menyalurkan bantuan-bantuan. Sebagian dari aktivis-aktivis muslim ada yang membuka bantuan, saluran bantuan. Ada yang sampai di Rohingya ada, tapi tidak bisa masuk karena di Rohingya itu dikop itu di apa namanya, di apa, boikot ya, di kepung. Jadi yang saya katakan tadi, gambaran saya ibarat Jawa Timur itu kan ada Pulau Madura. Di wilayah atau baratnya Pulau Madura ini sudah pasukan-pasukan Myanmar, ya. Baratnya, timurnya juga demikian, pasukan-pasukan dan masyarakat selatannya. Jadi mereka ini susah untuk keluar, keluar dari Rohingya itu susah. Demikian juga bantuan-bantuan ini kalau kita mau datang ke Rohingya susah. Apalagi kita beragama Islam, ya berisiko, ya tidak bisa. Maka bantuan-bantuan itu disampaikan kepada orang-orang Rohingya yang sudah berhasil melarikan diri kemana? Ke tempat-tempat lain, jadi keluar dari Rohingya. Gitu informasi dari sebagian kawan-kawan yang aktif dalam urusi kemanusiaan, ya. Saya banyak juga link-link ke sana, ya, tahu informasi dari mereka. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih di dalam lingkup wilayah Rohingya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan mereka yang sudah keluar dan bisa aman, mudah-mudahan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian tempat walaupun mayoritasnya umat Islam, tapi karena pimpinan di wilayah itu tidak pro terhadap umat Islam, pada akhirnya orang-orang Rohingya yang sudah selamat dari kejaran tentara Myanmar itu diusir lagi. Jadi kem-kem pengungsian pun masih belum aman bagi mereka. Kita saudara-saudara kita umat Islam di Rohingya. Mohon doa, insya Allah akhir September saya akan ke Malaysia dan dijadwalkan untuk bisa bertemu dengan korban pengusiran dari Rohingya yang sudah ada di Malaysia. Kemarin kawan-kawan minta, ini kebetulan sebagian dari orang-orang Rohingya itu tidak mengerti bahasa Melayu, walaupun tidak sama, tapi mengerti bahasa Melayu. Insya Allah saya akan menengok mereka, tapi bukan di Rohingyanya, tapi yang ada di Malaysia. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah SWT dan kita dijadikan orang yang aman, tentram dan damai sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini membaca ayat ke-17 pada surat At-Tur. Ya, surat At-Tur. At-Tur itu bukit.
bukit. Ini ayat kelanjutan dari yang sebelumnya. Ayat-ayat sebelumnya itu ayat yang menerangkan tentang keadaan orang-orang kafir yang masuk neraka. Jadi ayat sebelum yang akan kita kaji adalah ayat yang menerangkan tentang apa? Keadaan orang-orang kafir yang masuk neraka. Mereka mendapatkan siksa dan mereka tatkala ditanya oleh penduduk surga. Karena orang masuk surga dan orang masuk neraka itu pasti akan ingat kejadian tatkala mereka berada di dunia. Maka salah satu ayat yang dikatakan penduduk surga bertanya kepada penduduk neraka, "Wahai penduduk neraka, kenapa engkau kok bisa masuk neraka?" Maka penduduk neraka itu menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Ya, karena kami dulu bukan termasuk orang yang ahli sholat. Jadi ternyata menurut para ulama, orang kafir pun dituntut untuk sholat. Tapi kalau orang kafir itu sholat, belum Islam, sholatnya ditolak. Jadi orang kafir dituntut untuk sholat, ya. Karena itu ayatnya qalu lam nakum minal musallin. Qalu, mereka orang-orang kafir yang ada di neraka itu mengatakan lam naku, karena kami bukan termasuk minal musallin, dari golongan orang yang melakukan sholat. Padahal orang sholat bisa diterima kalau sudah Islam. Karena itu siksa bagi orang kafir di neraka, pertama mereka masuk neraka karena kekafirannya, itu satu. Kedua, karena mereka tidak sholat maka disiksa 2 kali lipat karena mereka tidak sholat. Nah, demikian juga tatkala ditanya, apakah engkau zakat? Mereka mengatakan kami tidak berzakat, maka disiksa 3 kali, ya. Karena kafir, karena tidak sholat, karena tidak zakat. Tatkala puasa, maka wajib bagi orang kafir itu berpuasa. Tapi kalau mereka berpuasa tanpa masuk Islam tidak sah, maka disiksa juga karena tidak berpuasa. Haji pun demikian, orang kafir itu wajib melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau melaksanakan ibadah haji belum Islam, maka tidak diterima hajinya, maka besok disiksa karena dia tidak haji. Demikian dan seterusnya. Itu kewajiban-kewajiban. Baik, itu yang dulu. Nah, pelajarannya, maka kita sambung. Sedangkan innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, itu orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, itu kalau mati ya tentu bukan orang fasik, bukan orang yang banyak maksiat, ya. Itu fi jannatin na'im, mereka akan masuk surga yang na'im, yang nikmat. Jadi begini, orang kalau Islam itu pasti dijamin masuk surga. Tapi ada tapinya. Orang Islam yang apabila melakukan dosa atau maksiat dan dia juga melakukan kebaikan, kemudian ditimbang tatkala di padang mahsyar antara kebaikan dengan keburukan atau kejahatannya itu, kok lebih banyak keburukannya atau kejahatannya atau maksiatnya, maka orang Islam macam demikian namanya muslim fasik. Orang muslim tapi pelaku dosa, maka dia ini akan masuk neraka terlebih dahulu sesuai dengan berapa banyak atau berapa lama, berapa banyak kemaksiatan yang dilakukan, maka ditentukan oleh Allah. Misalnya kalau ditimbang, kalau misalnya dosanya itu 1 kilo misalnya, ya, dosanya 1 kilo, kemudian Allah menentukan, hei, karena kamu dosanya 1 kilo, maka masa keberadaanmu di neraka itu 10 hari misalnya, ya, 10 hari. Maka orang ini akan masuk neraka selama 10 hari. Setelah 10 hari dia akan diangkat masuk surga. Begitu. Nah, itu kalau 10 hari, ya. Tapi kalau misalnya
maksiatnya kalau ditimbang 100 kilo, maka dia akan berada di neraka ya berapa tadi? 100 hari, demikian dan seterusnya. Ya, ini gambaran saya untuk memudahkan kefahaman. Nanti kalau sudah selesai 100 hari, ya sudah, dia akan dimasukkan surga. Tapi kalau pahalanya itu lebih banyak, dia maksiat, tapi pahalanya lebih banyak. Misalnya kalau dihitung-hitung, maksiatnya dalam timbangan itu 40%, sedangkan pahala kebaikannya itu 60%. Ya, 60%. Maka orang tersebut akan diampuni oleh Allah SWT dan tidak sampai dimasukkan neraka karena kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya. Ya, itu akan dimasukkan surga dengan ampunan Allah SWT. Tapi kalaupun Allah akan memasukkan dia ke neraka barang 1 jam 2 jam, walaupun pahalanya itu jauh lebih banyak daripada dosanya, itu semua adalah wewenang dan kebijaksanaan Allah SWT. Baik, kita sekarang bicara tentang orang-orang yang masuk surga. Baik masuk surga yang langsung tanpa mampir ke neraka, tanpa singgah ke neraka. Mereka itu adalah innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang ahli takwa itu berada di surga dan pada kenikmatan. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim. Fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim. Dan Tuhan mereka memelihara mereka dari sengatan api neraka. Ini yang tadi saya terangkan, kalau ada orang Islam yang pahalanya itu lebih banyak daripada perbuatan dosanya, maka orang tersebut akan dilindungi oleh Allah SWT. Kalaupun dia ada maksiatnya, maka kalau Allah berkehendak karena pahalanya lebih banyak, maka Allah akan meringankan tanggungan orang tersebut dan akan lebih dipermudah untuk masuk surga. Lanjutannya, kulu wasrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kalian kerjakan. Jadi kita tatkala berada di dunia ini kok mengerjakan kebaikan-kebaikan, bukan sekedar kewajiban. Ya kewajiban kita lakukan, kemudian kebaikan lainnya enggak. Ya begitu. Kewajiban tetap kewajiban, dan kewajiban itu juga menunjang seseorang untuk masuk surga. Semua orang masuk surga itu birahmatillah, dengan rahmat Allah. Ya. Tapi Allah SWT akan melihat siapa yang patut diberi rahmat oleh Allah SWT dan siapa tidak patut. Yang patut diberi rahmat oleh Allah SWT adalah orang-orang yang amal ibadahnya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Dan di dalam hadis terangkan dulu ada di zaman Nabi terdahulu ada seorang yang beriman pada Allah SWT. Dia ini beribadah pada Allah. Kan umurnya orang zaman dahulu kan panjang-panjang, ya. Ada yang sampai 1000 tahun maksudnya. Orang zaman dahulu kan. Nabi Sulaiman itu, seingat saya, ya hampir 1000 tahunan gitu. Dan istrinya ini banyak Nabi Sulaiman ini. Nabi Sulaiman istrinya insya Allah sekitar 900 orang, ya. Tapi ya usianya segitu, usianya bisa 1000 lebih, ya. Dan kekuatannya ini yang luar biasa. Dan orangnya besar-besar,
Di zaman Nabi Sulaiman, tidak seperti kita zamannya. Kita ini kan kecil-kecil, orang paling tinggi 2 meter sudah sangat tinggi, raksasa ini 2 meter ya. Orang terpanjang di dunia ini 2 meter. Kalau kita bangsa Indonesia ya paling tidak ya 1 meter 70 ini sudah tinggi ya, 1 meter 60 itu. Kalau Nabi Adam itu 60 ziro itu ya kalau saya hitung ya setinggi 61 zironya itu setengah meter, 60 itu 30 lah, 30 meter seberapa ya? Pohon kelapa ya. Segi tingginya Nabi Adam alaihi salam 60 ziro. Nah kalau kita jalan dengan Nabi Adam, ya kita ini seperti kurcaci barangkali gitu ya. Kalau zaman dulu katanya liliput ya, begitu. Nah, karena itu mereka juga mempunyai keistimewaan, umurnya panjang-panjang, kekuatannya juga luar biasa. Nabi Sulaiman memiliki istri, itu sekitar berapa? 900 istri. Itu syariat Nabi terdahulu. Syariat Nabi terdahulu. Baik, saya lanjutkan. Di surga nanti kembali lagi pada hasil bahasan. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu, makan dan minumlah karena kalian mendapatkan balasan dengan apa yang kalian kerjakan. Kembali lagi ya. Tadi saya bawa cerita, dulu ada seorang yang beriman kepada Allah pada zaman Nabi terdahulu. Dia ini ibadah sholat atau zaman itu ya beribadah sujud, bentuknya bagaimana wallahu ta'ala alam ya, kepada Allah ini selama 500 tahun. Ibadah kepada Allah selama 500 tahun ya. Nah, tatkala dia meninggal dunia, dia ditanya oleh Allah SWT, kan 500 tahun beribadah, ini kan banyak kan, jumlahnya banyak. Nah kita ini paling tua di antara kita, umumnya itu 100 tahun sudah sangat tua ini orang Indonesia. Ya lah, sudah tua, jarang orang 100 tahun itu hidup, jarang. Yang rata-rata saya 60 lah, kanan kiri 60 yang rata-rata. Ya lah. Kalau orang bisa dikatakan umurnya panjang ya 70, 75. Ya, walaupun ada 80. Kalau ayah saya sekitar usianya sekarang 93-an, kurang lebih ayah saya masih sehat. Nah, orang dulu 500 tahun. Ya tentu kalau misalnya hitung-hitungan. Saya dengan ayah saya, misalnya dalam kehidupan saya dengan ayah saya itu misalnya sama-sama tidak pernah maksiat, tapi semuanya dipakai ibadah dong. Ya, misalnya ya. Maka kalau dihitung-hitung, ayah saya usia 90 tahun, saya usia berapa? 52 tahun. Banyak mana ibadahnya? Ya pasti lebih banyak ayah saya karena lebih tua. Ya lebih banyak ibadahnya. Demikian kan? Demikian kan saya mempunyai anak misalnya. Sama-sama misalnya saja sama tidak pernah maksiatnya. Anak saya ini usia 20 tahun. Maka dibanding saya kan banyak saya. Ya ibadahnya. Itu juga menjadi satu pertimbangan-pertimbangan tatkala Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surga. Kembali lagi tadi, orang yang ibadah kepada Allah 500 tahun, banyak ibadahnya. Tatkala meninggal dunia, maka ditanya oleh Allah, "Hai Molan, kamu ingin masuk surga disebabkan amal ibadahmu ya yang 500 tahun itu, atau kamu ingin masuk surga dengan rahmatku?" kata Allah SWT. Maka orang tersebut berpikir, lah saya 500 tahun beribadah, ya masa gak ada nilainya? Kan rugi saya kalau minta rahmat dari Allah, kan gak ada nilainya. Ya dah, 500 tahun 500 tahun sayang. Ya sudah, pilih dia, orang ini pilih. Ya Rabbi, hai Tuhanku, aku ingin masuk surga disebabkan amal ibadahku. 500 tahun kalau ditimbang-timbang dengan kita
Enggak ada apa-apanya kita ini ya. Tapi ternyata Allah murka dan orang tersebut tidak dimasukkan surga. Orang tersebut tidak dimasukkan surga. Ya, walaupun ibadah 500 tahun. Udah, orang ini ketakutan. Itu kan pada mahsyar, ditanya. Nah, kemudian karena Allah menjawab, ya sudah, kamu tidak akan masuk surga. Karena ini surga ini kalau jawabannya gambarannya Allah mengatakan gambarannya itu, ini surgaku. Nah kamu mau bawa amalan 500 tahun kalau aku tidak membukakan surgaku ya, apa bisa masuk? Ya dah. Saya contohkan begini. Saya punya rumah. Saya ada di dalam, saya kunci itu rumah, saya kunci. Ya. Kemudian ada tamu. Tamu itu membawa hadiah. Ya kalau sekarang kan masih masanya nyembelih ya, nyembelih korban masih masanya sampai besok ya. Nyembelih korban kan sampai besok. Ada orang ketok pintu bawa sapi. Wah, ini tulisannya sapi korban misalnya, ada tulisannya. Ya dah. Sudah, dia kepingin memberi kepada saya sapi korban. Saya ada di dalam, saya kunci. Kan tergantung saya. Ya dah, saya mau membukakan, ya sudah, berarti dia berhasil memberi saya sapi korban. Tapi kalau saya nggak mau, ya nggak bisa masuk. Misalnya begini, dia bawa sapi korban, misalnya, tapi pakaiannya ini menakutkan. Wah, dia pakai kayak penjahat itu, pakai topeng, pakai apa segala macam. Kan ngapain masuk rumah saya? Nggak pakai, nggak usah. Walaupun dia bawa sapi korban. Ya dah. Nah, jadi ternyata orang mau masuk rumah saya, ini kan tergantung dari pemiliknya. Kalau saya punya hati rahmah, senang, saya bukakan. Kalau saya tidak punya hati rahmah, ya nggak dibukakan, betul? Walaupun dia bawa apa saja, jangankan bawa sapi ya, jangankan bawa sapi korban, bawa emas sebesar sapi korban. Kalau saya tidak mau membukakan pintu, ya nggak bakalan sampai ke rumah saya, kan begitu? Ya kan? Nah, ini logikanya semacam itu. Maka tatkala orang tersebut ditanya, saya ingin masuk surga dengan sebab amal ibadah saya 500 tahun, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang tersebut menyesal atas jawaban itu dan bertobat, mohon ampun kepada Allah. Maka orang tersebut pada akhirnya mengatakan, ya wahai Rabbi, wahai Tuhanku, aku ingin masuk surga birahmatik, dengan rahmatmu. Maka Allah SWT baru membukakan pintu surga untuk orang tersebut. Ya, ini pintu surga. Tapi Allah SWT bukan zat yang zalim, tidak. Allah SWT bukan Tuhan yang zalim, tidak. Allah tetap memberikan pahala-pahala dan asbab mendapatkan rahmat Allah itu karena seseorang berbuat amal ibadah. Jelas ya? Kalau kita banyak amal ibadah, maka Allah menyampaikan rahmatnya. Tapi andai kata kita ditanya oleh Allah, wahai fulan, kamu ini ibadahmu banyak, timbanganmu ini luar biasa, dosamu cuma 1, sedangkan amal kebaikanmu itu 99. Ya, kalau kita ditanya, wahai hambaku, apakah engkau ingin masuk surga dengan amal ibadahmu atau dengan rahmatku? Kita harus menjawab apa? Dengan rahmat Allah. Jelas ya? Itu yang menyebabkan ya. Berbeda kalau orang berpikiran demikian, lah orang sudah ibadah 500 tahun aja nggak diterima, yang penting gak usah ibadah, ya sudahlah, maksiat aja lah, senang-senang. Ya dah. Ya kalau Allah langsung begitu orang maksiat kemudian diampuni masuk surga. Tapi umumnya orang maksiat itu ya jurusannya neraka, itu kan lebih rawan lagi. Ya dah. Demikian dan seterusnya. Baik.
muttaqiina 'ala sururin masfufa wa zawwajnahum bihurin 'ain. Mereka orang-orang yang sudah masuk surga itu bertelekan alias berselonjoran di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan, kami nikahkan, kami dapatkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Ibarat adalah wanita-wanita cantik, karena ini khitobnya kepada orang laki-laki. Khitobnya, pembicaraan ini untuk orang laki-laki, dan umumnya normalnya orang laki-laki itu tertarik kepada wanita-wanita cantik, ya dah. Begitu. Gimana dengan ibu-ibu? Nah, ibu-ibu perlu dipahami bahwasanya kenikmatan di surga itu tidak hanya urusan laki dan perempuan. Itu ya, kenikmatan itu tidak harus hubungan laki-laki dan perempuan. Banyak kenikmatan-kenikmatan. Saya contohkan di dunia saja. Orang yang ahli ngopi, ya dah, ahli ngopi, dia punya komunitas. Kan sekarang ada kafe itu apa, ya, ngopi, hanya ngopi saja. Ini kadang-kadang ada seorang yang setiap hari ngopi di tempat itu menikmati, ya dah, ada yang demikian. Atau ada orang yang senang wisata kuliner, makan, itu menghabiskan uang berjuta-juta ya untuk makan. Dia nikmati, dia keliling dunia. Jadi bukan pikirannya wanita, misalnya orang laki-lakinya, bukan pikirannya wanita, tidak harus begitu hidup. Ya dah, dia menikmati kuliner, wisata kuliner. Bahkan saya pernah ini baca satu masakan ini harganya itu bisa sampai hampir 50 juta. Sekali makan 50 juta. Ya, ada itu. Ini kalau tidak salah di Jepang, namanya masakan emas namanya. Apa itu masakan emas? Yang pernah saya baca ini. Jadi sirip ikan hiu, nah, itu digodok, kemudian dicampuri dengan batangan emas. Batangan emas itu dicampur, sudah. Kemudian menu itu disuguhkan. Untuk apa? Bukan sekedar enak dan nikmat, untuk gaya-gayaan. Untuk apa? Gaya. Bayangkan saja makan 50 juta ini kan, ya urusan perut, urusan seneng gitu aja. Gaya. Ada orang demikian. Ya dah. Jadi nikmat itu jangan dibayangkan sebuah kenikmatan itu adalah hubungan orang laki-laki dan perempuan. Memang hubungan orang laki-laki dan perempuan itu salah satu dari kenikmatan. Di surga pun demikian. Salah satu dari kenikmatan adalah seorang laki-laki diberi kebebasan untuk memilih bidadari-bidadari yang cantik, ya dah. Tapi di sana ada yang lebih nikmat daripada itu, menikmati lebih daripada bidadari. Bidadari tidak ada apa-apanya. Bidadari tidak ada apa-apanya. Ibarat demikian ya. Orang yang senang minum es misalnya. Orang minum es ya. Kalau anak kecil senangannya es krim, gitu ya. Anak kecil dia menikmati es krim. Dia tatkala haus, tatkala orang anak itu haus, maka cukup diberi air putih, dia sudah menikmati. Ya, kita lagi jalan-jalan sama anak gitu, panasan dia, nangis. Misalnya, Pak, minum Pak, haus. Ya dah, sebentar dulu, masih belum ada yang jualan. Nangis dia, Pak, haus Pak. Ya dah. Nah, begitu apa namanya? Ada air putih. Ini apalagi kalau airnya ini dingin, betul? Maka anak tersebut kalau bisa mengatakan terima kasih, bisa terima kasih Pak, bahkan tepuk tangan barangkali gitu untuk ayahnya ya, karena bisa membelikan air putih. Ini nikmat. Tatkala air itu diperlukan pada saat terik matahari dan jalan-jalan, maka nikmatnya air putih ini sangat luar biasa, apalagi kalau dingin ya. Nah, tapi kan ada lebih nikmat daripada itu. Apa? Belikan es krim. Jadi belikan es krim. Coba anak kecil yang haus itu, nah
kamu mau air putih apa es krim? Pilih mana kira-kira? Ya es krim, karena es krim lebih nikmat. Jelas ya? Saya anggap air putih yang dingin di saat terik matahari itu air putih namanya hurul ain, bidadari. Tapi ada kenikmatan yang lebih daripada bidadari. Ya ada banyak. Antara lain yang es krimnya tadi itu menjadi favoritnya anak-anak kecil kan, es krim ya favoritnya. Itu adalah ziarah, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jauh lebih nikmat daripada ngurusi hurul ain atau apa tadi bidadari dari orang bisa sampai kumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nikmatnya jauh lebih nikmat daripada sekedar mendapatkan bidadari. Ada yang lebih lagi, ada yang lebih nikmatan lagi, yaitu diizinkannya orang ahli surga yang memang ingin menikmati itu, yaitu bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sudah kenikmatan yang hakiki. Paham ya? Kenikmatan yang hakiki. Begitulah. Jadi ada kenikmatan-kenikmatan. Nah, ini kebetulan ayat-ayatnya di sini lagi membahas hurul ain, lagi membahas bidadari, ya dah. Begitu. Tapi kenikmatan lebih daripada itu masih banyak. Baik. Kalau orang wanita itu selagi dia mempunyai suami dan meninggal dalam keadaan bukan perceraian, ya, bukan karena cerai, maka besok yang namanya wanita-wanita atau istri-istri itu jadi permaisuri. Dia menikmati, ya suatu kebanggaan. Seseorang jadikan permaisuri, ratu ya. Permaisuri dengan ratu itu beda ya. Permaisuri itu beda ya. Sama, permaisuri itu sama dengan ratu, ya sudah. Seorang raja mempunyai istri namanya permaisuri, ya betul. Atau mempunyai menjadi ratu, itu kan kenikmatan. Ada manusia itu daripada ngurusi rumah tangga itu lebih senang menjabat sebuah jabatan. Apa jabatan apa saja terserah. Bahkan kadang-kadang maaf ya, di suatu tempat menjadi ketua takmir masjid itu adalah di sebuah menjadi ketua takmir masjid, itu adalah suatu kenikmatan. Bahkan kadang-kadang ada orang yang jadi takmir masjid, sudah ya, saking nikmatnya di dalam masjid dengan segala macam lika-likunya, dia pulang itu jarang pulang. Dia menikmati lingkungan masjid. Ada orang demikian, ya dah. Itu profil manusia. Jelas? Ada orang yang kerja lebih senang daripada yang ngurusi rumah tangga, artinya hubungan laki perempuan. Ya dah. Yang laki kerja di tempat lain jauh, yang perempuannya di rumah. Paling setahun sekali pulang, ada kan? Nah, jadi nggak terikat. Ya, itu berarti pekerjaannya lebih dinikmati daripada berhidup dengan keluarga, kan demikian. Walaupun dia bukan orang yang tidak mampu, tapi orang yang mampu. Kebanggaan, maksudnya hidup itu ada menikmati suatu kebanggaan. Salah satu kebanggaan adalah menjabat di jabatan sebuah jabatan. Lah ibu-ibu pun demikian. Ibu-ibu itu juga menikmati. Kalau mereka sudah menjadi permaisuri di surga, menikmati. Seperti seorang wanita itu paling senang kalau dipuji. Ya, seorang wanita paling senang kalau dipuji. Kalau dipuji, ya suami istri lah misalnya. Kalau suami itu pandai, dia akan mengatakan, "Dek, wah masakanmu hebat hari ini." Itu istri itu akan ya melambung lah, pikirannya kemana-mana ya. Aku dipuji oleh suamiku, ya. Padahal ya biasa. Ini kadang-kadang pujian itu lebih nikmat daripada yang lain-lainnya. Jelas ya? Nah, ibu-ibu besok kalau masuk surga dan masih mempunyai suami, artinya suaminya tidak bercerai, tapi karena ditinggal mati atau sama-sama meninggal dunia, maka besok akan bertemu dengan suaminya dan di mana? Di surga akan menjadi permaisuri. Sedangkan hurul ain alias bidadari itu adalah pendamping, ya, bukan permaisuri. Jadi dayang-dayang, pembantu-pembantu.
ini bidadari. Maka yang lebih utama seorang wanita, seorang istri yang masuk surga akan mendampingi suaminya, begitu dan seterusnya. Itu berkaitan dengan wanita yang masuk surga, akan lebih menikmati dengan kehidupan di surga nanti. Baik. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Orang beriman punya anak cucu yang beriman juga. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka yang beriman. Saya contohkan misalnya, kalau saya mempunyai ayah beriman, dan ayah saya sebut saja kalau nilainya, misalnya nilainya di surga itu sebut saja 90% misalnya. Kemudian mempunyai anak, saya ini anaknya. Kalau misalnya saya ini di surga ini, masuk surga itu nilainya 60% misalnya. Ayah saya lebih tinggi derajatnya. Ternyata kata Allah SWT, keadaan demikian itu, kata Allah di sini, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Saya sebagai anak akan dihubungkan dengan ayah saya. Saya yang nilainya 60% di surga misalnya, maka akan dikumpulkan dengan ayah saya yang nilainya 90%. Naik pangkat saya jadinya. Ya, itu kalau ayahnya baik, anaknya juga baik. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Ayah saya tidak diturunkan derajatnya, ya 90% itu. Ya dah. Saya dinaikkan menjadi 90%, sedangkan ayah saya nggak turun, nggak dikurangi, tidak begitu. Tapi diikutkan, saya diikutkan ayah saya. Demikian juga nanti anak saya, cucu saya, terus gitu. Kalau mereka berbuat baik akan dikumpulkan dengan nenek moyangnya yang baik-baik, begitu ya. Dikumpulkan dengan nenek moyangnya yang baik. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Nah ini ayat menerangkan tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Kalau kita berbuat baik, maka niscaya dengan rahmat Allah, Allah berkenan akan memasukkan kita di surganya. Kalau kita berbuat jahat, lebih banyak berbuat jahat, maka Allah dengan kebijaksanaan Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka. Jadi Allah itu memasukkan seseorang ke dalam neraka karena bijaksana, bukan karena kedoliman. Kan sudah diberitahu, ya dah. Kamu jangan begini kok begitu masih ya dah. Kamu dilarang ini dan ini kok masih melakukan. Ya sudah, Allah murka, dimasukkan ke neraka. Ya. Nah, tapi kalau orang itu diem misalnya diem, ada orang diem tidak berbuat apa-apa dan dimasukkan neraka. Ini kan dolim, ya dah. Tapi kalau Allah tidak demikian, ini anak, misalnya ini anak dilarang minum atau dilarang mabuk, kok mabuk? Ya sudah, dimasukkan neraka karena kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Baik. Wa amdadnahum bi faqihatin wa lahmin mimma yashtahun. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Itu gambaran orang yang masuk surga. Ya. Kalau kita masih kecil dulu, kita ini kan buahnya keinginan kita ya. Kalau mungkin kita sekarang punya anak kecil atau masih punya adik, kita tanya, mau masuk surga enggak? Oh mau gitu. Di surga bikin apa? Gitu ya kita tanya. Mereka mengatakan pengen es krim. Ya sudah bilang aja, malaikat
minta dong es krim, nggak mengetekan gini langsung es krimnya datang. Gambarnya seperti itu sebenarnya. Ya, itu gambarkan untuk anak kecil yang memudahkan, padahal ada dalilnya itu ada. Sesungguhnya itu kita akan mendapatkan apapun yang kita mau sesuai dengan keinginan kita. Fakihah, apa fakihah? Buah-buahan, fawakih, buah-buahan. Buah-buahan, segala macam buah-buahan yang ada di dunia itu bisa dirasakan di surga. Yang belum pernah ada di dunia itu pun akan disediakan di surga. Macam-macam itu baru buah-buahan. Ya tidak mungkin di dalam satu ayat disebutkan semua nama buah-buahan, tapi secara umum. Di situ daging disebutkan daging. Daging itu mewakili makanan, buah-buahan ya buah-buahan. Ya, daging mewakili makanan. Ya, maka segala macam makanan, mau steak, mau soto, mau apa saja yang ada di dunia kita ingin. Misalnya kangen ini, ada orang Singosari lah ya, masukkan surga misalnya. Ya, orang Singosari masuk surga. Di surga dia sudah makan segala macam, dia kangen. Kangen apa? Kangen mendol misalnya. Ya, kangen mendol atau kangen rujak. Ya minta pada malaikat, ya malaikat saya kangen mendol. Insya Allah langsung ada mendol. Ya, namanya kangen kan gitu. Nah, kan sekarang kan banyak kan masakan zaman dahulu kala. Ya. Wong zaman sekian ini masih goreng centil ya, karena kangen kan gitu ya. Cari centil, cari putu karena kangen. Ya mungkin juga di sana, tapi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang lain ya di surga nanti. Tapi orang menginginkan apa yang diinginkan itu dituruti oleh Allah SWT. Makanya gambarnya kalau anak kecil dulu kan, di surga, malaikat, aku minta sepeda, langsung datang sepeda. Malaikat, aku minta, kalau zaman dahulu ya, mobil Mercy itu zaman dulu kan paling top-topnya mobil ya. Nah, Mercy, datang Mercy. Demikian ini gambar, dan itu nyata di akhirat. Baik, saya ulangi, wa amannahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Ya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Yatanaza'una fiha ka'san la lahum fiha wa la ta'zim. Dan di dalam surga mereka saling memperebutkan piala gelas. Ini arti dari Departemen Agama ya. Ini saya rombak. Dan di dalam surga mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. Itu di situ dikatakan memperebutkan piala atau gelas. Ini gambarannya tidak demikian dalam tafsir-tafsir. Ya. Orang surga, orang penduduk surga itu macam-macam minuman. Termasuk juga khomer apa ini? Arak. Umat Islam tidak boleh minum arak di dunia. Dua hal yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Ya, kalau laki-laki khususnya, ya. Laki-laki khususnya. Antara lain menggunakan pakaian sutra bagi laki-laki kan tidak boleh. Ya, minum arak tidak boleh. Sudah. Kemudian berhias emas bagi laki-laki itu kan tidak boleh di dunia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, menyikapi benda-benda yang demikian itu yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir atau orang-orang nakal. Ya, kata Nabi, lahum fid dunya walana fil akhirah. Itu arak, mabuk-mabuk itu, atau menggunakan sutra bagi laki-laki, atau perhiasan emas bagi laki-laki, itu lahum, milik mereka orang-orang kafir fid dunya di dunia, walana fil akhirah, besok di akhirat kita yang menikmatinya. Jelas? Maka hai umat Islam, jangan engkau mabuk di dunia, jangan kau minum khamr di dunia, minum arak di dunia, jangan kau pakai sutra di dunia, wahai orang laki-laki muslim, jangan kau
menggunakan emas-emasan di dunia, karena kelak kita di akhirat akan menikmatinya. Itu maksudnya, ya. Jadi kita besok akan menikmati arak yang kalau arak di dunia ini ya nggak ada apa-apanya. Kenikmatannya ini luar biasa. Kemudian di sini memperebutkan, bukan memperebutkan, bergilir. Minum gantian, bergilir, ya. Gambaran berebut yang tidak menyebabkan pertengkaran. Kalau arak-arak di dunia ini umumnya kalau diminum mabuk menyebabkan pertengkaran. Kalau ini enggak, saya gambarkan lebih mudah. Kalau ada undangan kemanten, kemudian ada suguhan prasmanan, ya dah, makannya ngambil sendiri, itu kan berebut, bergilir, ya dah, tapi tidak menimbulkan pertengkaran. Jelas macam itu. Nah, jadi jangan dikatakan berebut itu, wah, dan gimana ini kok berebut di surga? Oh enggak, maksudnya enggak begitu, ya. Bisa bergilir, bisa kalaupun di situ ada prasmanan semacam kemanten itu mengambil bergantian, begitu. Ya, ini hanya menggambarkan kenikmatan-kenikmatan di surga yang mudah dipahami oleh pendengaran manusia. Karena kehidupan surga sangat berbeda dengan kehidupan di dunia. Jelas ya? Nah, saya contohkan begini. Kalau tadi saya menggambarkan mendol, karena saya bicara dengan orang Singosari, ngerti mendol semuanya. Ya dah, ngerti mendol, ngerti rujak. Tapi kalau saya berbicara dengan orang Singapura, masakan itu enak, ada namanya rujak, mereka nggak paham, kan repot. Ya dah. Atau mungkin saya pergi ke Amerika atau pergi ke mana lah, ke Saudi Arabia. Saya suka sekali dengan namanya lauk mendol. Mereka nggak paham, susah menerjemahkan. Jelas ya? Nah, Allah pun memberikan gambaran kepada manusia yang mudah dilihat oleh manusia. Itu apa? Kalau laki-laki ditawari hurul ain, bidadari yang cantik jelita. Padahal ini cuma sedikit dari kenikmatan di surga itu. Ya dah. Karena di dunia ini ada orang menikmati arak sampai mabuk misalnya, ya, sampai mereka ketagihan. Ya, karena dianggap itu yang dilihat oleh mata manusia ada kenikmatan. Ya, maka itu yang disebut. Sedangkan kenikmatan-kenikmatan yang lain tidak disebutkan. Jelas ya? Nah, itu demikian gambarannya. Wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Dan berkelilinglah di sekitar mereka anak-anak muda yang tampan, yang bersih, yang menyenangkan untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Orang dianggap seperti mutiara. Ini kalau bukan orang yang penampilannya menyenangkan, ya dah, wajahnya menyenangkan, baunya juga menyenangkan, akhlaknya menyenangkan, ini mereka akan berkhidmat. Siapa itu? Menurut sebagian para ulama, ya, kalau hurun in itu kan wanita-wanita muda, ya. Nah, ada yang mengatakan anak-anak kita yang meninggal dunia di masa kecil itu akan berbaur dengan, kalau wanita berbaur dengan hurun in, ya dah. Kalau laki-laki, wildan namanya, itu berbaur dengan hilman. Wildan itu yang mati, laki-laki kecil, maka berkumpul dengan mereka. Nah, mereka ini yang akan membawa kita atau menyambut kita. Kalau kita punya anak meninggal dunia masih kecil, menyambut kedatangan orang tuanya, ini berkumpul dengan laki-laki dengan hilman, sedangkan yang anak perempuan berkumpul dengan bidadari yang melayani. Ya senang. Kita kan kalau ada anak kecil, ya baik, anaknya kecil atau baik dan dia keadaannya senang, menyenangkan. Kita juga senang dilayani sama orang-orang demikian. Itu di akhirat nanti demikian. Ya, itu salah satu dari kenikmatan di akhirat atau di surga. Yang dikatakan ini bersinar, wajahnya bersinar, wajahnya badannya bersinar, luar biasa seperti mutiara yang berkelap-kelip. Ya bagus pokoknya, nggak bisa dibayangkan ya. Baik, wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dihi yatasaalun, dan sebagian mereka
menghadap kepada sebagian yang lain, lantas bertanya-tanya. Maksudnya setiap penduduk surga satu dengan yang lain itu saling bertanya-tanya. Bertanya-tanya itu maksudnya ngobrol, maksudnya berdialog, bertanya, kamu kok bisa ya masuk surga? Oh iya, aku dulu itu berbuat begini berbangga-bangga. Kalau berbangga-bangga di akhirat itu boleh, senang bisa. Oh, aku dulu hafal Al-Quran, aku hafal Al-Quran setiap ini, itu berbangga-bangga. Ya, aku begini, aku berbuat ini, itu menampakkan. Itu kan kebanggaan. Orang pamer itu kan nikmat. Orang pamer itu nikmat. Ya, cuman kalau di dunia ini pamer bisa dosa kan gitu. Tapi pamer itu nikmat, ya dah. Karena itu kita seringkali pamer macam-macam. Karena pamer itu adalah suatu kenikmatan dalam hati, ya dah. Kita ini kadang-kadang beli untuk kepentingan sendiri. Ada ballpoint lah misalnya, ballpoint untuk kepentingan sendiri, untuk nulis kepentingan sendiri. Cuman ini belinya ini di luar negeri, ya waktu haji atau waktu pergi ke Malaysia, ke Singapura, ya. Kadang ketemu teman kita bangga, nih aku loh, ini walaupun gini-gini ini belinya di Mekah ini. Nah, ini kan bangga, ya seneng. Apalagi kalau temennya itu berbaik hati, oh masya Allah, aku pingin barokah ya, wah tambah seneng ya. Tapi kalau orang yang nyengit katanya, oh apa kamu, nah, kan gitu ya. Nah, ternyata artinya suatu kebanggaan itu nikmat gitu ya. Maka besok di akhirat pun mereka penduduknya itu saling bertanya-tanya satu dengan yang lain karena merasa bangga. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyrikin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan siksa atau akan diazab. Ya, dulu kami berbuat baik karena takut disiksa oleh Allah SWT, sehingga kami berbuat baik. Kami dengan keluarga kami selalu berbuat ibadah, beramal yang baik begitu. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Karena kita atau orang-orang masuk surga itu bisa menjaga diri dari kemaksiatan-kemaksiatan, maka Allah memberikan kenikmatan kita untuk masuk surga. Inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, yaitu menyembah Allah SWT, beribadah, tidak banyak maksiat. Sesungguhnya dialah Allah yang melimpahkan kebaikan lagi, maha penyayang. Kalau kita di dunia selalu berbuat baik sesuai dengan syariat Islam, bukan dikarang-karang sendiri, tapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran, oleh hadis, dan sesuai dengan pemahaman para ulama-ulama salaf. Bukan lantaran pemikiran kita baik buruk sesuatu dalam dunia ini, bukan karena pemikiran kita kadang-kadang menurut kita baik tapi menurut Allah tidak baik, ya dah. Menurut kita baik tapi menurut syariat atau menurut hadis ternyata tidak baik. Ada demikian macam-macam ya. Contoh tadi itu, kita kalau punya duit misalnya, kita nggak ngerti punya duit, duit kita, kemudian ada baju terdiri dari sutra, wah bagus, mengkilap ya. Kita kadang-kadang berpikir demikian, aku tak beli baju sutra untuk kemanten, ya dah, untuk pergi menghadiri kemanten. Itu baik menurut kita, tapi jelek menurut syariat. Jadi kadang-kadang pikiran kita nggak nyambung dengan syariat karena keawaman kita terhadap syariat. Karena itu kita belajar kepada orang yang mengerti syariat agar perilaku kita tidak melanggar syariat. Ya, jangan dipikir-pikir sendiri, karena banyak orang memikirkan diri sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satunya adalah man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang menerjemahkan, memahami, menafsiri Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, salah atau benar tapi dia tidak merujuk kepada rujukan yang benar, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka adalah dia menempati tempatnya dari api neraka. Itu disiapkan api neraka. Dan kan ulama-ulama tafsir ini mereka mengambil, jadi ayat satu menafsiri ayat yang lain, hadis satu menafsiri ayat yang ini, demikian dan seterusnya dikumpulkan oleh para ulama.
maka menjadilah buku tafsir bukan dari pikiran para ulama itu, tapi mengumpulkan, mendiskusikan atau memikirkan oh ini hubungannya ini dan segala macam begitu ya. Karena itu kita harus mengikuti orang ahli di dalam bidangnya agar kita tidak tersesat. Kalau dalam bidang agama juga mengikuti ahli agama. Barangkali itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadza ma aqulu lakum wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.